Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jannah, gimana kabar kalian? Dompet masih terisi penuh? Mudah-mudahan kalian, ibu, bapak, kakek, nenek, kakak, adik, dan seluruh anggota keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya tetap di rumah aja ya sob. Jangan kemana-mana, biar kami yang menghibur kalian. Berbicara mengenai Islam, Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam yang kita kenal dan rasakan saat ini merupakan suatu ajaran yang syariatnya dibawakan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam ajaran Islam, Islam juga memperhatikan kemaslahatan kehidupan seseorang, mulai dari yang pribadi sampai yang berkelompok, dari hal yang terkecil hingga hal yang terbesar sob, seperti halnya makan, minum, tidur, hingga membuang duri di jalan pun juga diatur dalam Islam. Nah, kali ini Ane akan menyuguhkan kepada kalian mengenai 8 adab sebelum tidur yang mesti kalian ketahui. Namun sebelumnya, tetap saja bagi yang belum berlangganan silakan di subscribe dulu ya sob. Kemudian di like and di share biar bermanfaat bagi yang lainnya juga. Thank you, langsung aja kita skuikan. 8. Jangan bergadang. Manusia membutuhkan waktu tidur yang cukup, kisaran 7 sampai dengan 8 jam per harinya. Selain tak baik untuk kesehatan, kebiasaan bergadang di malam hari juga tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikarenakan bergadang dinilai menyia-nyiakan waktu dan dapat memengaruhi waktu ibadah menjadi terlewatkan. Terdapat dalam sebuah hadis Rasul dari Abu Barzah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qoblal isya'i wa la yuhibbul haditha ba'daha." Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan beliau tidak menyukai obrolan setelah isya. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 19781, dan Ibnu Khuzaimah, nomor hadis 1339. 7. Berwudu. Berwudu merupakan salah satu cara seorang muslim dalam mensucikan diri dari hadas besar maupun hadas kecil. Terkadang berwudu juga merupakan suatu hal yang wajib untuk melakukan amalan fardu lainnya. Di samping untuk mensucikan diri, berwudu juga merupakan suatu hal yang dianjurkan Rasul untuk dilakukan sebelum tidur, sebagaimana yang terdapat dalam penggalan awal hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, berwudu sebelum tidur juga mendapatkan doa dari malaikat, sebagaimana hadis Rasul dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran, bata fi syi'arihi malakun, falam yastaiqidh illa qalal malak, Allahumma ighfir li 'abdika fulanin, fa innahu bata tahiran." Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya dalam pakaiannya, dan dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. 6. Membersihkan tempat tidur. Nah, di sini siapa nih yang kalau udah ngantuk main asal hembat tidur aja? Di dalam Islam, kita diperintahkan untuk membersihkan tempat tidur terlebih dahulu sob. Hal ini dikarenakan anjuran Nabi SAW berdasarkan hadisnya, "Idza jaa ahadukum ila firasyihi
falyakhudh dakhilata izarihi falyanfudh biha firasyahu wal yusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Abu Daud. Nah, jadi mulai sekarang jangan main asal tidur lagi ya sob. 5. Matikan lampu. Nah, ayo, di sini siapa nih yang tidurnya suka sama remang-remang plus gelap? Tapi fix kali ini Anda nyatakan kalian aman sob, karena Rasul pun sangat menganjurkan kita untuk mematikan lampu sebelum tidur. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, La tasrukun naro fi buyutikum hina tanamu. Janganlah biarkan api di rumah kalian menyala ketika kalian sedang tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat berkaitan dengan kisah yang terdapat dalam hadis Nabi SAW, yaitu dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, ada sebuah rumah di Madinah terbakar mengenai penghuninya pada waktu malam. Kejadian tersebut lantas diceritakan kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, api ini adalah musuh kalian. Apabila kalian tidur, padamkanlah api. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mulai sekarang matikan lampu sebelum tidur ya sob. Karena meskipun tidak ada api yang membakar rumah seperti dulu, setidaknya kalau kalian tidak memadamkan lampu sebelum tidur, kantong kalian yang akan kering. Ya, dalam artian tagihan listrik kalian akan melonjak sob. So, kalau bisa hemat kenapa tidak? 4 dan 3. Tilawah Quran. Nah, kali ini Ana sengaja menggabungkan nomor 4 dan 3 menjadi satu bagian, yaitu membaca Al-Quran, dengan tujuan agar kalian lebih mudah dalam mendengarkan dan memahaminya sob. Namun, di sini Ana hanya akan merekomendasikan kepada kalian 2 bacaan dari Quran yang sangat baik untuk dibaca sebelum tidur. Meski secara keseluruhan Al-Quran seluruh isinya adalah baik untuk dibaca sebelum tidur. 2 bacaan tersebut yaitu adalah membaca ayat kursi dan surah Al-Muluk. Yang pertama, bagi yang membaca ayat kursi sebelum tidur akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidurnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi lan yazala ma'aka minallahi hafidun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Apabila kamu naik tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Selama tidur kamu akan disertai penjaga dari Allah dan setan tidak akan mendekat kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, bagi yang membaca surah Al-Muluk sebelum tidur, setidaknya dia akan mendapatkan 4 keutamaan. Di antaranya, diampuni dosanya, dijauhkan dari siksa kubur, menjauhkan diri dari maksiat, dan menjadikan pribadi yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai pembahasan tentang keutamaan membaca surah Al-Muluk sebelum tidur, ada di video aneh sebelumnya. Jadi bagi yang mau ilmu aja nih, silakan ditonton. Link ada di deskripsi sob. Oke? 2. Baring ke kanan. Nah, di sini siapa nih yang kalau udah ngantuk banget, nggak peduli posisi, mau nungging, telungkup, tengkurap, jongkok, berdiri, jalan bebek, tiara merayap, akan tetap tidur pulas. Namun di dalam Islam berbeda. Untuk mengenai permasalahan arah posisi tidur pun ada adabnya sob. Sebagaimana yang terdapat di dalam penggalan hadis Nabi SAW dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah
Tsumma taji' ala shikkikal aiman. Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat, kemudian berbaringlah miring ke kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari sini timbul pertanyaan, jikalau tidur menghadap ke kanan adalah sunnah, lalu bagaimana dengan tidur menghadap ke kiri? Apakah hukumnya makruh? Nah sob, dalam beberapa keadaan seperti orang sakit, ibu hamil, dan lain sebagainya, hal seperti ini ada di pembahasan yang lain. Jadi bagi yang ingin dalam pembahasan lain, silakan tulis di kolom komentar ya. 1. Berdoa. Hampir di setiap agama memiliki cara berdoa yang berbeda-beda dengan tujuan yaitu agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Nah, di dalam Islam, berdoa pun merupakan salah satu anjuran yang disunahkan Rasulullah SAW untuk dilakukan sebelum tidur sob. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma taji' ala shikkikal aiman, thumma qul Allahumma aslamtu wajhiya ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat, kemudian berbaringlah miring ke kanan dan bacalah yang artinya, "Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu, aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu, karena rasa takut dan penuh harap kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Jika kamu mati di malam itu, kamu mati dalam keadaan fitrah. Jadikanlah doa itu sebagai kalimat terakhir yang engkau ucapkan sebelum tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi itulah beberapa hal yang mesti kalian lakukan sebelum tidur. Agar channel ini lebih berkembang ke depannya, silakan kalian like, subscribe, dan tidak lupa untuk di-share ke yang lainnya agar bisa bermanfaat bagi yang lainnya juga sob. Mungkin ini dulu video dari kami. Apabila ada yang kurang, bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Nice to meet you and see you again. Bye bye.